Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, kali ini kita lagi ada di kota Bandung pastinya. Kita akan unboxing salah satu kantor yang ada di kota ini. Kantor apa ya kira-kira? Stay tune terus ya guys. Halo Sobat Milenial dan Gen Z IDN Times dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Aji Pitoko, jurnalis IDN Times dalam program Unboxing. Pada episode kali ini saya sudah berada di Tanah Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jawa Barat. Kita akan ngubek-ngubek nih jeroan dari kantor DPM PTSP Jawa Barat ini. Ada apa aja sih? Karena dia baru dapat anugerah layanan investasi 2024. Kita akan bertemu langsung dengan Profesor Dr. Tirta Nugraha Mursitama PhD selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bagaimana sosoknya? Ikuti terus perjalanan saya. Let's go! Halo Prof. Tirta. Halo, apa kabar Mas Haji? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas Haji? Sehat. Gimana Bandung? Waduh, ini cerah cerian lihat nih. Mantap kan? gitu. Oke. Nah, kita akan siap keliling-keliling. Oh ya, selamat datang. Ini kantor DPTM PTSP Jawa Barat. Nah, tapi kita akan ketemu tuan rumahnya dulu Iya, untuk keliling-keliling. permisi kita ya. So, Sobat Milenial dan Gen Z, saya sudah bersama Prof. Tirta. Kita akan keliling kantor Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Let's go. Yuk. Ya. Halo Bu Nining, selamat siang. Selamat datang. Bu Nining, apa kabar? Terima kasih. Ayo kita masuk yuk. Ya, Sobat Milenial dan Gen Z IDN Times, saat ini saya dan juga Prof. Tirta sudah bersama Bu Nining Yuliastiani selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat. Nah, Bu Nining, ini kita sekarang ada di ruang apa? Mungkin bisa jelaskan biasanya dipakai buat apa, Bu? Ini namanya ruang trate. Jadi di DPM PTSP ruang-ruang itu dinamai nama bunga-bungaan. Oh, nah, oke. kebetulan di sini kita di ruang trate ini biasanya dipakai untuk ruang diskusi, berbagai macam diskusi terkait dengan reformasi birokrasi, kemudian penilaian kinerja di 27 kabupaten kota, diskusinya di sini untuk meningkatkan kinerja mereka. Iya. Nah, terus juga yang menarik di sini ya Bu Nining, kalau nanti kita lihat nih ada piagam-piagam penghargaan banyak banget dan juga di situ ada piala ya Bu ya. Memang semuanya ditaruh di sini Bu. Sebagian memang sebagian besar taruh sini, tapi yang berhubungan dengan kepatuhan pelayanan publik yang kita berikan, kebanyakan di sini, iya. karena kan kita dedicated nih untuk pelayanan publik, kita diskusinya pasti di sini. Dan kebetulan kita kan ombudsman ini setiap tahun selalu memberikan penghargaan ke kita sebagai kualitas terbaik untuk kepatuhan pelayanan publik. Keren, kalau kata orang Korea mah debak. Oh, debak gitu ya. Gitu kan. Waduh. Nah, Sampai kaget saya. nah, Prof. Tirta, sebetulnya kalau ngomongin DPM PTSP tuh biar Sobat Milenial dan Gen Z tahu sederhananya seperti apa sih, Prof? Ya, Mas Haji, ini memang penting banget ya buat kaum milenial nih, anak muda ya. Jadi DPM PTSP tadi sampaikan kan Dinas Penanaman Modal ya, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi gini gampangnya, kalau Mas Haji nih misalnya mau jadi pengusaha, mau datang gimana caranya ngurus usaha itu? Kan harus ada izinnya kan? Betul. Nah itu datang ke kantor ini ya Bu ya. Betul. Mau dilayani dari A sampai Z, sampai syarat-syaratnya apa dikasih tahu di sini, gitu. Sampai terbit izin-izinnya Bu ya. Kalau misalnya nggak tahu, kita juga bisa kasih tahu mereka. Nah ini ada di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan Jawa Barat di tingkat provinsi itu juara nomor 1 di Indonesia kemarin. Anugerah Layanan Investasi 2024. Anugerah Layanan Investasi. Nah, kebetulan udah di-mention sama Prof. Tirta Anugerah Layanan Investasi. Kita ke Bu Nining lagi, Bu. Itu di-mention nih, juara 1 Anugerah Layanan Investasi 2024. Ya. Faktor kuncinya apa, Bu? Yang kira-kira menurut Bu Nining Jawa Barat bisa dapat itu, Bu? Yang pertama adalah komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Kami harus memiliki komitmen itu. Yang kedua adalah kita harus berinovasi terus, karena kita dalam memberikan pelayanan publik itu tidak bisa stuck di satu tempat aja. Kebutuhan masyarakat, investor itu pasti bertambah dan bertumbuh untuk menuntut kita lebih baik lagi. Yang ketiga, ini akan berimbas kepada peningkatan SDM. SDM kami harus bertumbuh terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga memiliki kompetensi yang tepat
untuk kemudian bisa melayani secara prima tadi. Tuh, makanya nggak heran kalau Jawa Barat jadi juara 1 Anugerah Investasi 2024. Nah, untuk ngelihat gimana sih kerjanya teman-teman di DPM PTSP Jawa Barat, kita akan ke front office ya. Oke. Let's go. Oke. Yuk. Prof, Bu Nining, ayo. Oke, sobat milenial dan Gen Z, kita sekarang sudah ada di front office ya, Iya. Bu Nining. Iya, betul. Mungkin bisa jelaskan sedikit di sini ngapain aja? Merupakan layanan dari DBM PTSP Provinsi Jawa Barat. Dan sebenarnya kalau di kabupaten kota kan ada kewajiban mempunyai MPT, tapi kalau kita kan tidak. Tapi dalam posisi tersebut kita kemudian tetap masih memberikan fasilitasi layanan, walaupun sebagian besar layanan kami sudah 100% digital. Jadi sebenarnya yang kesini lebih kepada pengen konsultasi atau kemudian menindaklanjuti aduan atau kemudian mereka meminta masukan atau kemudian bagaimana proses yang akan dilakukan dalam perizinan. Itu di sini gitu. Dan ini fasilitasnya cukup lengkap gitu ya. Kita kemudian berusaha bisa memberikan yang terbaik kepada pelaku usaha yang datang ke sini. Ini nanti ada pelayanan yang sifatnya untuk perizinan. Kemudian kita punya layanan P2TP. P2TP ini adalah pelayanan publik terpadu Provinsi Jawa Barat, dan ini baru kedua yang ada. Yang satu di Riau. Luar biasa. Yang satu lagi Jawa Barat ini di sini keren memang. gitu. Karena kami mengkolaborasikan dengan instansi vertikal untuk terlibat langsung dalam memberikan pelayanan to end to end. Nah, dari posisi ini kita sudah bekerja sama dengan Kemenak. Oke. Untuk sertifikasi Sertifikat halal, halal. kemudian SNI dari BSN untuk standar nasional Indonesia, terus kemudian BPOM untuk izin edar, untuk obat dan makanan, dan HAKI ini dari Kemenhukam. Juga tuh yang sekarang. Dan juga ini ada tambahan nih, kalau HAKI, kalau Kemenhukam memberikan fasilitasi untuk penerbitan badan usaha perseorangan yang hanya 7 hari akan terbit dan membayar 50.000. 7 hari bikin perusahaan bisa, Mas Haji. Terbit langsung. Saya dari sini mau bikin perusahaan. Langsung, ayo. Nah, ini bisa ditanyakan. Nah, itu penjelasannya udah komprehensif. Tapi Prof Tirta melihat apa yang sudah dijelaskan nih front office, apakah ini salah satunya yang bikin Jawa Barat tuh menonjol dan kemudian mendapat anugerah investasi? Ya, betul. Memang yang salah satu kriteria penting dalam anugerah layanan investasi itu sejauh mana pelayanan prima. Itu dulu ya, semuanya harus prima dulu. Tetapi yang membuat Jawa Barat itu lebih prima lagi adalah bagaimana kalau ada masalah itu ditangani dengan baik. Kalau kata anak sekarang mah gercep. Gercep gitu ya. Nah, ada hotline-nya Bu ya, tadi Bu Nining sudah sampaikan. Hotline-nya. Nah, jadi kalau kan namanya juga lagi belajar ya, pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah jadi pengusaha yang besar gitu pun, kalau ada pertanyaan gimana? Nah, datang ke sini dan responnya cepat. Responnya pun macam-macam Bu ya. Ada web, ada di telepon juga, ada chatbot gitu ya. Iya, Luar betul. biasa. Nah, itu yang pertama. Tapi yang juga yang kalah penting adalah SDM-nya. Yang layanin coba kita lihat semuanya itu. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, senyum ya kan. Mindsetnya mau melayani kita seger-seger gitu. Kalau orang udah siang ya ini. Iya, benar. Kalau orang datang ke sini kan pasti punya masalah kan ya, gitu kan. Tadi kan mau dilayani. Kalau datang ke sini dilayani terus cemberut yang layani, dia pulang lagi Mas, pergi gitu. Realisasi investasi turun nggak naik gitu kan. Nah, jadi lagi deh. itu dia. Jadi SDM-nya itu mereka kompeten semua. Oke. Ya. Kompetensi, 2 kemampuan bahasa Inggrisnya juga oke. Gitu. Dan ada sertifikasi dari Kemen Invest Hilirisasi dan BKPM. Jadi untuk mereka ini. investor asing nggak perlu takut ke sini. Oh, nggak perlu. Bingung ada gap bahasa ya. Iya, betul ya kan? Alhamdulillah. Nah, itu beberapa hal yang menjadikan Jawa Barat pelayanannya prima. Kalau ada masalah dijawab dengan bagus, cepat, SDM-nya kompeten. Oke. Mantap. Keren banget Jawa Barat ya. Oke, terima kasih Bu Nining, Prof Tirta penjelasannya. Dari sini kita akan move ke aula. Di situ lagi ada sosialisasi ya. Betul. Jadi kita akan ke sana. Terus ikuti perjalanan kami bertiga di kantor DPM TSP Jawa Barat. Let's go.
Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang kita udah ada di aula ya? Aula di Nining, BPTSP. DPM PTSP Jawa Barat. Ya. Ini lagi pada ngapain, Bu? Kalau bisa Ini jelasin. Mereka lagi ngikutin acara penjelasan tentang LKPM Mm-mm. dari pelaku usaha. Mm-mm. Kita selalu ngadain secara berkala dan ini sifatnya hybrid. Hari ini total 250 orang oke. dari Luar pelaku biasa, usaha gitu ya. Nah, posisinya kita itu, saya tadi mau cerita nih, kita tuh punya target untuk bisa memberikan literasi kepada seluruh pelaku usaha yang jumlahnya 26.000 di Jawa Barat ini. 26.000. Kemudian kami kemarin banget. sudah melakukan pelatihan dan juga sosialisasi ini sebanyak 4.000 pelaku usaha. Yang biasanya cuma 300, ini sudah mencapai 4.000. 4.000. Oh. Jadi kita mau percepatan agar 26.000 pelaku usaha tahu tentang LKPM, artinya investasi bisa kemudian lebih melesat, Pak. Wah, harus bisa paham dulu LKPM-nya. LKPM-nya, investasi Betul. meningkat. Satu pertanyaan tadi lupa saya mau tanya ini. Di halaman depan tuh ada mobil, itu buat apa ya, Bu? Itu namanya mobil Samperin UMK. Samperin Singkatan UMK. dari Sarana Mobile Pelayanan dan Investasi UMK. Oh. Ini adalah merupakan sarana untuk jemput bola. Jadi sampai kepada kawasan pelosok-pelosok. Provinsi Jawa Barat ini kan ada yang pelosok di Tasik, Ciamis, iya. Pangandaran, di pantai-pantai gitu. Ya. Kita datangin dengan membawa bukan hanya untuk penerbitan NIB, tapi teman-teman yang lain dari Kemenak atau kemudian dari Kemenhukam yang bisa memberikan fasilitasi terhadap penerbitan sertifikasi halal dan lain sebagainya, itu kita ajak untuk kemudian langsung jemput bola kepada masyarakat. Oke, Pakai mobil. bener-bener terpadu dan juga cepat ya Bang ya, Bu Nining ya. Insya Allah. Nah, Prof Tirta, tadi soal ngomongin anugerah layanan investasi. Betul. Tentunya Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ini punya Ya. kriterianya dong. Betul. Kenapa akhirnya Jawa Iya. Barat bisa menang? Apa aja sih sebetulnya yang jadi kriteria itu, dong? Betul, Prof? memang untuk jadi pemenang anugerah layanan investasi itu ya, terus ada kriterianya, kita juga ada metode penilaiannya tuh ketat, ya kan. Jadi yang pertama itu ada self assessment dulu. Jadi pengisi setiap DPM PTSP itu ngisi dulu mandiri gitu kan, diisi ya. Kemudian tahap kedua kita verifikasi, kita validasi ya, namanya verval. Karena bisa saja mungkin yang ngisi ada yang kurang-kurang, kita Ya. cek gitu kan, lalu kita ranking lagi. Setelah itu ada kita ranking beberapa nominasinya, nomininya. Kita minta mereka presentasi paparan, kita undang ke Jakarta. Dari provinsi kita undang ke Jakarta ya Bu ya. Betul. Dari situ kemudian kita lakukan cek lapangan, alias uji petik. Bener Kayak nggak gini, ini? kayak gini, bener nggak gitu. Iya, Ya kan? iya, iya. Antara yang disampaikan, yang dipaparkan, kemudian di lapangan seperti apa. Nah, Takutnya- setelah itu kita pilih siapa yang menang gitu. Berarti memang tetap butuh cek lapangan faktual Iya, supaya betul. nggak yang dipresentasiin sama yang ada di aslinya tuh tetap sama dan sejalan. Iya, itu penting. Jadi Iya. ada transparansi gitu. Kalau memang menang seperti Jawa Barat, kita lihat juga tadi keren-keren, bagus Iya, ya. Jadi bisa jadi contoh. Kita Mas Haji. Nah, ngomongin soal keren, kita akan ke lantai 4 ya, Bu Nining. Ada something yang keren banget yang mungkin akan menarik hati para sobat milenial dan Gen Z. Apa itu? Terus ikuti perjalanan kami bertiga. Let's go. Oke. Sobat milenial dan Gen Z, tadi udah saya bilang kita akan ke satu tempat yang keren ya Bu Nining. Nah, ini Ya. di lantai 4-nya kantor DPM PTSP Jawa Barat. Ini adalah Auditorium. Auditorium. Biasanya dipakai buat apa? Biasanya kita pakai untuk pitching, untuk one-on-one meeting dengan investor, kemudian juga mempertemukan misalnya tadi startup kayak contohnya gitu, kemudian mereka melakukan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Ini difasilitasi di sini. Kita sering memfasilitasi misalnya pihak eksternal gitu kayak IJIK juga berkantor di sini juga, Ya, dan kemudian memanfaatkan ruang-ruang kita juga untuk kemudian proses mereka membantu kita dalam melakukan penyusunan, perencanaan dan lain sebagainya. Jadi memang auditoriumnya dibuat se-cozy ini ya, Betul, Bu? Kayak betul. bioskop gitu ya. Betul, Dan juga ada betul. layar yang lumayan besar banget. Betul. Dan fun fact-nya, Sobat Milenial Gen Z, ini adalah satu-satunya mungkin. Satu-satunya ya. Kalau kemarin loh kok ada ya auditorium? Biasanya kalau di JBTS kan nggak pernah ada kayak ginian Iya. gitu. Tuh kan. Di antara provinsi-provinsi lain cuma ada di Jawa Barat. Jawa Luar biasa. Luar biasa. Cocok memang. Nah, kembali ke Bu Nining sedikit Bu. Setelah mendapatkan anugerah layanan investasi 2024, dampaknya buat masyarakat dan juga buat
DPM PTSP Jawa Barat seperti apa sih Bu? Sebenarnya kalau kemudian dampak dari kita mendapatkan anugerah layanan investasi, ini sebenarnya merupakan sesuatu tambahan yang kami dapatkan karena upaya kami dalam melakukan pelayanan yang prima. Jadi tetap aja kami akan terus-menerus memperbaiki dan kemudian berusaha untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan inovasi yang dimana kami janji bahwa digitalisasi untuk pelayanan perizinan ini 100% akan kami upayakan terus dan kemudian akan kami perbaiki terus untuk bisa dapat diakses dengan mudah, user friendly, dan kemudian semua bisa mengakses baik itu dari masyarakat yang basisnya UMK sampai ke industri besar. Nah, kemudian dalam posisi kemudian keuntungannya kami dapat anugerah layanan investasi ini, kami juga mendapatkan reputasi yang baik. Jadi kami dikenal memiliki pelayanan yang paripurna dan prima gitu. Jadi tingkat kepercayaan juga meningkat. Pelaku usaha tidak ragu-ragu lagi untuk datang ke kami untuk kemudian berkonsultasi atau kemudian menanyakan segala macam dan minta didampingi. Jadi kita punya pendampingan yang dedicated end-to-end Pak kepada pelaku usaha yang berinisiasi untuk berinvestasi di Jawa Barat. Dari mulai proses perizinannya, pencarian lahannya, kemudian fasilitasi, kemudian kalau ada kesulitan dengan masyarakat, kita fasilitasi. Tuh, jadi nggak perlu lagi tuh ada namanya trust issue ya Pak ya. Setiap milenial mungkin mau bikin usaha, apalagi yang di Jawa Barat khusus ya, bisa langsung datang ke DPM PTSP Jawa Barat. Nah, ke Prof Tirta, Prof dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM buat provinsi lain nih biar bisa meniru keberhasilan Jawa Barat, apa aja sih? Ya, Mas Haji, tentu kita senang ya, kita apresiasi seperti yang disampaikan Bu Nining tadi ya, DPM PTSP Jawa Barat nomor 1 jadi role model. Nah, itu kita, pemerintah dalam hal ini memberikan insentif, memberikan stimulus ya. Kita tentu bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, khususnya Kementerian Keuangan. Ya. Ada satu elemen penilaian dari anugerah layanan investasi ini kita harus sampaikan ke Kementerian Keuangan. Ada kemudian diolah dalam satu formula tertentu, nanti kemudian daerah punya alokasi anggaran yang diharapkan meningkat. Nah, ini penting sekali karena kalau kita meminta mereka bekerja dengan baik, ya pelayanannya paripurna, prima, kalau tidak ada anggarannya memadai kurang. Nah, kurang nendang gitu ya. Iya, benar. Apalagi gitu ya, kita ini target-target investasinya makin terus meningkat ya Bu Nining ya. Makin meningkat dan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%. Itu Mas Haji. Yang paling utama ya. Nah, kembali lagi ke Bu Nining. Terakhir Bu mungkin. Ke depannya akan seperti apa DPM PTSP Jawa Barat terutama setelah mendapatkan anugerah layanan investasi dan 2025 akan seperti apa? Kami tentu saja tetap berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat gitu ya. Kami tidak kemudian berpihak pada pelaku usaha besar, menengah dan kecil kita lupakan, justru karena UMK ini merupakan tulang punggung Jawa Barat, 99% merupakan UMK, kami konsisten untuk bisa memberi fasilitasi kepada pelaku usaha semua lini untuk kemudian mendapatkan fasilitasi perizinan, pelayanan perizinan yang baik. Kemudian kami juga tetap terus akan mengembangkan posisi tadi yang dibilang gercep gitu ya, jemput bola. Kemudian kita juga hands on dan kemudian melakukan pendekatan personal kepada investor. Jadi akhirnya kalau ada kedekatan ya, kan kalau udah ada hati kemudian gampang ya, mengetrack gitu, mereka gitu ya. Nah, ini yang kita upayakan, kita jemput bola kemudian agar mereka tertarik masuk di Jawa Barat dengan segala kelebihan yang ada di Jawa Barat. Kedepan dalam mendukung dari program pertumbuhan ekonomi yang 8% ini bukan merupakan tantangan yang mudah nih Pak ya. Ini harus kemudian extraordinary, kita kemudian berusaha lebih baik lagi dan salah satunya adalah bagaimana meningkatkan keinginan untuk berusaha berinvestasi di Jawa Barat. Gitu. Apalagi dengan penambahan portofolio hilirisasi ya, Wah, itu, Prof. Jadi seluruh UMK sekarang yang lini bisnisnya bisa diharapkan nambah lagi ya. Betul. Gitu ya? Nah, ini benar Mas Haji ya, tadi sampaikan Bu Nining ya bahwa Kementerian Investasi sekarang tambah portofolionya hilirisasi. Khususnya tadi UMK, gimana kita dorong UMK itu juga bisa berkontribusi dalam proses hilirisasi, menjadi bagian dari rantai pasok. Kemitraan ya kan antara perusahaan-perusahaan besar dengan UMK. Ini yang harus kita dorong dan kita senang sekali ya bahwa di Jawa Barat NIB-nya termasuk yang paling besar. 20% dari total seluruh Indonesia. 20%. NIB Nomor induk berusaha. Itu dia. Jadi kalau setiap
pengusaha mau berusaha harus punya NIB. Wajib. Ya, benar, Wajib. Itu dia. Alhamdulillah tahun 2024 DBMPTSP Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan terbaik nomor 1 untuk anugerah layanan investasi dari BKPM, dan ini adalah merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami dalam kaitan penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha di Jawa Barat. Ini adalah merupakan capaian kami yang kedua kalinya. Di tahun 2023 kami juga mendapatkan penghargaan terbaik nomor 1 juga dari BKPM. Kami berharap selanjutnya untuk kedepannya kami tetap bisa mempertahankan prestasi ini dan memberikan terbaik kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan yang ada. Terima kasih. Nah, itu dia tadi perjalanan saya dan juga Prof. Tirta dan juga Bu Nining ngubek-ngubek kantor DPM PTSP Jawa Barat. Semoga informasi tentang apa itu DPM PTSP dan juga apa saja layanan yang diberikannya dan juga anugerah layanan investasi bisa jadi informasi yang menarik buat kamu Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun berada. Sampai jumpa di episode unboxing berikutnya bersama saya Ridwan Ajipitoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!